kemudian di Komdiki juga sedang menggodok regulasi terkait AI ya Bu, dan kesehatan masuk salah satu poinnya gitu. Mungkin ada tanggapan nggak sih dari Bapak dan Ibu terkait? Ya, oke. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, Komdiki akan mengeluarkan, kalau nggak salah mungkin dalam waktu dekat ya, ada dua hal, satu roadmap-nya, termasuk juga yang regulasinya ataupun prinsipalnya lah. Nah, di dalamnya memang ada sektor kesehatan. Nah, oleh karena itu makanya kita menyikapinya dengan pertama ada tim Pokja AI kita juga yang involved di dalam Pokja tersebut, sehingga mengelainkan antara yang umum dengan kekhususan tadi ya, khususnya dari sisi safety. Nah, artinya dengan dikeluarkannya dari Komdiki, kita juga akan mengeluarkan secara khusus untuk sektor kesehatan. Karena dengan sifat yang tadi yang lebih strategis, kemudian juga lebih sensitif, termasuk safety tadi gitu. Ada kisi-kisi nggak Pak dari sektor kesehatan, kira-kira apa yang jadi concern dalam penerapan AI? Dari WHO sendiri kan sebenarnya sudah mengeluarkan prinsipal untuk khusus sektor kesehatan. Kurang lebih ada 6. Pertama adalah sisi transparansi tadi ya. Transparansi modelnya menggunakan apa sehingga AI-nya bisa dijelaskan secara lebih mudah oleh masyarakat. Kemudian dari sisi accountability-nya, siapa yang bertanggung jawab kalau misalnya AI-nya salah? Vendornya kah? Atau dokternya kah? Dan sebagainya. Terus kemudian juga dari sisi inklusivitas, jangan diskriminasi terhadap masalah tadi ya, gender, ras, dan sebagainya. Terus kemudian juga bahwa AI ini juga harus mendukung safety, menjamin keamanan, dan satu lagi yang paling penting lagi adalah otonomi, bahwa semua keputusan itu ada di individu tadi ataupun humans. Kurang lebih itu beberapa hal yang nanti jadi highlight pada waktu kita menyusun prinsip tadi. Kalau dari Philips sendiri, kira-kira ada masukan juga nggak Bu untuk penerapan AI di bidang kesehatan Indonesia seperti apa kira-kira Bu Astri? Oke, kita sih align ya dengan WHO guideline, juga dengan government regulation, dan juga pastinya dengan local regulation. Artinya tadi kita mengedepankan tadi human touch-nya, mendengarkan feedback dari pasien, dan juga menginvolve dokter dan nakesnya. Terus di luar itu juga pastinya harus inklusif, jadi open system, dan mengutamakan patient safety. Pak, tadi sempat menotis kalau di Kementerian Kesehatan ini berencana untuk mencanangkan atau memasukkan mata pelajaran AI ini ke dalam prodi kedokteran itu, Pak. Mungkin bisa dijelaskan apakah memang prodi tersebut sudah diterapkan dan sudah berjalan sejauh ini, atau mungkin memang ini baru sekedar rencana aja gitu? Ya, yang sudah itu lebih kepada digital rekam medis ya, rekam medis elektronik. Ya, karena memang kita startnya kan dari rekam medis elektronik, itu sudah masuk di dalam kurikulum untuk yang kedokteran, sehingga begitu dokternya keluar sudah paham terhadap kodifikasi misalnya login, ICD-10 dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang AI ini memang belum gitu ya, kita masukkan, diharapkan nanti kurikulum kedepannya bisa kita masukkan ya minimal satu mata kuliah terkait dengan AI tadi, sehingga dokter bisa langsung menggunakan AI dengan lebih cepat. Belum memang. Apakah nanti memang ada rencana juga untuk digabungkan ke dalam dokter spesialis, Pak, mengingat jumlah dokter spesialis yang Bapak katakan tadi hanya 2.700, apakah memang akan digabungkan mata pelajaran ini dengan dengan dokter spesialis ini, maksudnya digabungkan gitu agar tetap lebih efisiensi atau seperti apa gitu, Pak? Pertama dirawat tadi maksudnya 2.700 kita kemampuan untuk mencetak ya setiap tahun. Per tahunnya. Sementara jumlahnya sebenarnya dokter spesialis lebih besar dari itu. Jadi bisa saja beberapa spesialisasi kedokteran tadi sudah menerapkan hal tersebut ya. Kalau misalnya dokternya ngambil spesialisasinya di luar negeri kan sudah ada yang memasukkan unsur-unsur tersebut gitu. Bahkan di dalam praktek nyatanya pun juga sudah pada saat dia melakukan misalnya BPDS gitu ya, karena sudah berbasis universitas, tentunya itu sudah langsung masuk juga praktek-praktek tersebut langsung pada saat dokternya melakukan spesialisasi tadi. Oke. Jadi Pak, mau tanya Pak, sekarang ini kan udah banyak begini orang-orang yang istilahnya konsultasi ke ChatGPT gitu ya Pak, tentang kesehatannya, tapi mungkin mereka nggak mengunjungi dokter lagi gitu Pak. Jadi hanya diagnosis dari ChatGPT, istilahnya di kalangan mentah itu pandangan Bapak dan para ahli Ya, gimana? pertama tadi kan bahwa ChatGPT ini kan datanya tidak ada di Indonesia gitu ya. Jadi kita harus aware gitu ya. Makanya kami sangat concern sekali bagaimana kita menyiapkan konsultasi berbasis seperti ChatGPT di Indonesia. Sekarang sebenarnya sudah ada yang diinisiasi, misalnya sahabat AI yang dilakukan oleh beberapa
teknologi partner gitu ya. Nah, itu karena database di Indonesia tuh, jadi minimal kita bisa dan juga menggunakan bahasa lokal. Nah, oleh karena itu makanya sebenarnya agak lebih baik dibandingkan kita mencarinya di Google yang knowledge-nya bisa jadi tidak terakurasi dengan baik. Gitu ya. Dan kemudian tentunya apakah kita mencegah masyarakat untuk melakukan itu saat ini tentunya belum bisa karena belum ada alternatifnya kan. Yang paling bisa adalah mengedukasi bahwa tetap harus konsultasi ke dokter karena bagaimanapun juga kita belum tahu knowledge yang ada di ChatGPT seperti apa gitu ya. Dimasukkan database-nya selengkap apa gitu kan. Karena dokter kan pasti sudah mengikuti perkembangan diagnosis dan lain sebagainya. Belum lagi nanti penyakit orang itu kan juga perlu didalami lebih dalam ya. Mungkin nanti dokter Iwan juga bisa mendalami lagi ya. Mungkin pusing gitu, tapi belum tentu pusingnya karena kepalanya atau lain sebagainya. Itu kan perlu didalami. Untuk tingkat akurasi sendiri Pak, untuk teknologi AI sendiri sejauh mana sih Pak? Mungkin apakah memang diukurnya tuh tolak ukur sebagai jadi ada teknologinya berbagai macam ya. Ada sensitivity-nya, artinya dia bisa mendeteksi penyakit misalnya dari paru-paru, dia berapa penyakit yang bisa dideteksi, apakah hanya bronkitis saja, padahal kan banyak sekali. Kemudian tingkat akurasinya juga, ya, berapa persen dia tepat mendiagnosis penyakit tersebut. Ya. Nah itu nanti tergantung lagi tuh dari image-nya juga, kalau image-nya blur, hasilnya juga tentunya akan tidak baik juga. Nah, kurang lebih 2 alat ukur itu yang kita lakukan ya, sensitivity dan akurasi tadi. Pak, tadi masalah tentang keamanan tadi pasien. Ya. Tadi kan ditolak untuk servernya di luar kan. Nah itu siapa yang menjamin dalam artian kalau terjadi kebocoran data untuk pasien. Yang seperti sudah kan ada kebocoran data ya. Ya. Nah, ini untuk mengantisipasi dan siapa yang paling berkomentar dalam keamanan data pasien. Gitu. Ya jadi data keamanan data di mana-mana itu pasti khususnya ya yang data pasien rumah sakit ini kita berlaku namanya share responsibility, tanggung jawab bersama. Artinya tanggung jawab bersama itu bukan hanya Kemenkes tapi juga rumah sakit, juga si individunya sendiri. Kalau kebocorannya dari si individunya pastinya mungkin dia passwordnya dibuka gitu ya, atau dia terkena misalnya phishing dan sebagainya, nanti tanggung jawabnya ada di individunya. Tapi misalnya kebocorannya dari rumah sakitnya karena datanya ternyata tershare gitu ya, tentunya tanggung jawabnya ada rumah sakit. Ada backup data ya? Ya pastinya memang kan di dalam keamanan data itu ada berbagai macam prosedur yang harus kita lakukan, mulai dari bahkan ada ISO-nya ya 27001 dan 27099, termasuk tentunya backup ini adalah yang paling penting. Jangan sampai nanti kena ransomware terus kemudian dikunci, datanya nggak bisa kita balikin lagi. Nah satu hal lagi yang paling penting juga dienkripsi gitu, jadi walaupun diambil datanya nggak bisa dibuka gitu ya. Pak, kalau terkait dengan data-data kesehatan CKG, Pak, kan sekarang sudah dilaksanakan di sekolah terkait dengan data anak-anak itu keamanannya seperti apa, regulasinya seperti apa, Pak? Ya, jadi ini mirip bukan hanya CKG sekolah tapi juga CKG yang masyarakat umum ya. Jadi di kami punya tim riset juga ya, yang istilahnya tuh kayak AGD-nya tapi untuk cyber. Dan kemarin juga baru saja BSSN mengukuhkan riset sektoral untuk lingkup kesehatan. Jadi yang paling pertama kali kita lakukan itu adalah memastikan datanya supaya aman gitu ya. Terus kemudian taruhnya pun ada di Indonesia, data centernya. Dan kemudian untuk mengakses data pun saya nggak bisa mengakses data si orang-orang yang dapat CKG tadi gitu ya. Hanya pihak seperti dokter. Terus kemudian juga sudah kita lakukan beberapa antisipasi lah untuk mencegah. Terima kasih.